kalau kompresor dilarang, termasuk itu jantung kita itu. Kompresor berhenti, jantung berhenti. Iya. Setelah saya naik di atas kapal, masih sempat minum, masih sempat jalan, terus pusing langsung jatuh ke dalam air lagi. Tak banyak orang tahu jika 45% transportasi laut dunia melintasi laut Indonesia. Salah satunya adalah Laut Sulawesi Selatan. Tak heran jika Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan laut tersibuk di kawasan timur Indonesia. Hanya saja, posisi strategis Laut Sulawesi Selatan ini nampaknya luput dari perhatian pemerintah. Bahkan banyak pengamat kelautan menyebut Laut Sulawesi Selatan sebagai raksasa yang tengah tertidur. Kami tim Indonesiaku mencoba mengumpulkan data dan menelusuri sejumlah daerah kepulauan di Sulawesi Selatan. Tujuan kami adalah wilayah Kepulauan Spermonde di Sulawesi Selatan. Nama Spermonde mungkin asing bagi kebanyakan orang Indonesia. Namun, siapa sangka, gugusan 130 pulau ini ternyata menjadi titik temu terbentuknya budaya maritim Indonesia. Pulau Barang Lompo menjadi pulau pertama tujuan saya. Pulau ini adalah pulau berpenghuni terpadat di Kepulauan Spermonde, yaitu 5.000 jiwa. Tak heran jika Barang Lompo menjadi pusat perekonomian bagi setidaknya 11 pulau yang berpenghuni di sekelilingnya. Untuk sampai ke Barang Lompo, kami harus mengikuti rute perjalanan kapal kecil yang biasa digunakan warga kepulauan. Ongkos kapal kecil tujuan dari dan ke Barang Lompo sangat murah. Setiap penumpang hanya dikenai tarif Rp10.000 untuk sekali jalan. Meski sederhana, kapal ini adalah kapal pilihan bagi warga pulau. Ini karena lajunya yang cepat hingga menghemat waktu perjalanan mereka. Dari kanal kecil di Pelabuhan Pautere, Makassar, kapal kami akan berangkat. Sejumlah penumpang mulai masuk kapal. Uniknya, pemilik kapal membatasi barang yang dibawa oleh penumpang. Jika barang harus dibawa, pemilik kapal mengenakan tarif 2 hingga 5 kali lebih mahal dibanding harga tiket penumpang. Tiba di dalam kapal, suasana pengap dan panas langsung menyambut para penumpang. Termasuk saya. Pukul 11 siang, kapal pun mulai berangkat. Tak ada toleransi untuk penumpang yang terlambat datang. Ini karena kapal harus menghindari arus laut yang sudah mulai pasang. Awalnya saya sempat heran saat para penumpang termasuk saya tidak diberikan seperti jaket pelampung sebagai alat keamanan perjalanan. Ternyata, bagi warga kepulauan, memakai jaket pelampung adalah hal yang tabu. Perbuatan tabu tak boleh dilakukan karena sama dengan mengundang bala kesialan. Kecepatan kapal hampir mencapai 100 km per jam. Cukup kencang untuk ukuran kapal angkut sederhana ini. Dan akhirnya kami sampai di dermaga Barang Lompo. Kepulauan Spermonde menjadi salah satu wajah utama bagi potensi laut yang ada di Indonesia Timur maupun Indonesia bagian tengah. Dan kepulauan ini merupakan salah satu kepulauan terdekat yang ada di Kota Makassar dengan segala perkembangan yang ada. Membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah sebenarnya kepulauan ini merupakan salah satu kepulauan yang cukup berkembang sama pesatnya dengan Kota Makassar? Pemirsa, selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Menjadi nelayan sudah menjadi pilihan hidup warga di Kepulauan Spermonde sejak dahulu. Pagi ini saya mengikuti salah satu nelayan tripang di Pulau Barang Lompo. Mereka biasanya melaut hingga berbulan-bulan menunggu dan mengumpulkan tripang.
Beruntung, saya bertemu beberapa nelayan yang baru kembali dari laut. Mereka menunjukkan kepada saya bagaimana proses mencari teripang yang mereka lakukan. Biasanya, para nelayan mencari teripang hingga perbatasan Laut Sulawesi dan Laut Kalimantan. Sesekali para nelayan bahkan berburu hingga mencapai perbatasan laut negara Australia. Teripang sudah menjadi komoditas andalan nelayan Spermonde sejak zaman kolonial Belanda. Bentuk teripang yang lonjong dengan lendir di tubuhnya memang tidak menarik. Namun siapa sangka harga hewan laut ini bisa mencapai 1 juta rupiah per kilogramnya. Potensi uang yang cukup besar membuat para nelayan berani mengarungi laut yang cukup jauh demi untuk mendapatkan teripang. Berburu teripang bukanlah hal yang mudah. Hewan ini biasa hidup di laut dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Bayangkan, untuk 1 hingga 2 ekor teripang, nelayan harus turun hingga 2 jam di dasar laut. Tak jarang meski sudah seharian menyelam, namun teripang yang mereka cari tak satu pun terlihat. Inilah mengapa sekali melaut nelayan teripang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan. Teripang banyak terdapat di zona pasang surut hingga laut dalam. Di laut dalam, teripang ibarat harta karun yang tersembunyi. Para nelayan harus menyelam turun ke dasar laut untuk mendapatkannya. Tak ada alat modern untuk mereka bekerja. Para nelayan umumnya hanya memakai alat buatan mereka sendiri. Alatnya berupa selang udara yang disambungkan ke mesin pemompa udara atau kompresor. Dahulu, menyelam dengan mesin kompresor seperti ini sempat dilarang. Banyak kasus kecelakaan nelayan karena menggunakan mesin ini. Namun bagi para nelayan, tak ada cara lain. Hanya dengan cara inilah mereka bisa mengumpulkan teripang. Sulit memang untuk membayangkan jika mesin kompresor seperti ini menjadi penentu hidup mereka selama di dasar laut. Pemirsa, selang kompresor ini merupakan salah satu faktor terpenting bagi keamanan nelayan di teripang di dasar laut. Karena memang jika pada waktu tertentu mereka tidak kembali ke permukaan, mereka akan diberikan tanda dengan digoyang-goyangkan seperti ini selangnya. Dan untuk ini memang mengurangi resiko tewas maupun resiko lumpuh akibat terlalu lama menyelam menggunakan kompresor. Saya tak menemukan wajah-wajah cemas mereka menjalani pekerjaan yang penuh resiko ini. Senyum mereka menyiratkan kepasrahan bahwa hidup dan mati ada di tangan Sang Pencipta. Sementara menurut adat, terlalu memikirkan resiko saat melaut adalah tabu. Waktu senggang seperti ini adalah waktu mereka saling melepas penat. Kehidupan di laut memang hanya untuk mereka yang berani. Para nelayan ini seakan tengah mengundi nasib. Kompresor bukanlah alat bantu selam. Pemaksaan penggunaan kompresor untuk kegiatan melaut ini pastilah bisa membahayakan diri penyelam. Kita kan pakai kompresor bernapas. Ya. Iya. Seperti di atas kita ini bicara-bicara begini bernapas, sama saja di bawah itu di dasar laut itu. Jadi tidak ada bahayanya itu. Kita minta sama pemerintah itu dari Menteri Perikanan. Jangan sekali-sekali untuk dilarang kompresor untuk nelayan. Ya. Kalau kompresor dilarang, termasuk itu jantung kita itu. Ya, jantung hidup kita itu kompresor. Kompresor berhenti, jantung berhenti. Iya, gitu. Ancaman bahaya dari selang kompresor untuk menyelam bukanlah isapan jempol semata. Di Barang Lompo, sejumlah nelayan berjatuhan menjadi korban kompresor. Kelumpuhan adalah dampak yang paling sering dijumpai di antara nelayan pengguna kompresor selain kematian. Dalam bahasa medis, kelumpuhan ini disebut dekompresi. Jadi pemirsa, inilah contoh dari beberapa penggunaan kompresor oleh para penyelam yang memang mengandung nitrogen yang menyerang pembuluh darah mereka. Dan biasanya penggumpalan darah dari nitrogen yang menyerang pembuluh darah itu akan
berada di bagian-bagian sendi seperti ini dan juga di bagian sendi seperti di daerah pinggul mereka. Sehingga mereka mengalami kaku di bagian sini sama biasanya sini ya Bang ya? Iya, di sini dulu tuh sampai pinggang ini. Oh. Adalah Bace Erwin, seorang nelayan penderita dekompresi sejak 6 tahun yang lalu. Bace sudah menjadi nelayan Tripang selama 15 tahun. Tepat pada tahun 2009, hidupnya seakan berakhir. Hari itu, seperti hari biasanya, Bace menyelam dengan menggunakan kompresor. Awalnya, tak ada tanda-tanda yang aneh pada dirinya. Namun setelah 7 jam berada di darat, Bace merasa kesemutan dan kram pada kakinya. Dan tak pernah ia duga, tiba-tiba dirinya lemas dan tak sanggup lagi berjalan. Pertama kali seperti apa sih Bang? Abang bisa sampai terkena ini? Apa mungkin menyelam berlebihan atau seperti apa? Mungkin berlebihan. Dulu itu saya menyelam hampir sejam di dasar laut itu kedalaman 22 depa. 22 depa itu berarti sekitar 50 meter ya? Iya, hampir 40-an gitu ke Iya. atas. Terus setelah saya naik di atas kapal, masih sempat minum, masih sempat jalan, terus pusing langsung jatuh ke dalam air lagi. Lumpuh yang ia derita membuat Bace tak lagi bisa melaut. Kini Bace harus bergantung hidup dari sang ibu. Sang ibulah yang kini mencari nafkah untuk dirinya. Bace berharap ada bantuan dari pemerintah untuk dirinya, sebagaimana beberapa penderita lumpuh dekompresi yang mendapatkan bantuan. Namun sayang, sepertinya bantuan di pulau ini belum merata. Ya, kompresor ya harus paling tidak memakai filter. Kedua, skill dan pengetahuan penyelam itu sendiri barangkali harus dibenahi, baik dari kemampuan fisika penyelamannya, fisiologi penyelamannya. Dia harus tahu tabel dekompresi dan penyakit yang berhubungan dengan penyelaman. Nelayan seringkali menyelam lebih dari 1 kali sehari. Tanpa pengetahuan yang benar, kegiatan menyelam bisa sangat berbahaya. Kelumpuhan hingga kematian mengintai mereka yang asal dan nekat menyelam tanpa perhitungan. Teripang hasil melaut biasanya diawetkan dengan cara penggaraman. Cara ini sudah dilakukan warga Spermonde selama ratusan tahun secara turun-temurun. Teripang kemudian langsung dibawa ke tempat pengolahan. Di sini, teripang kering dimasak, kemudian dibersihkan dan dikeringkan kembali. Teripang yang sudah bersih dan benar-benar kering siap untuk dikirim ke luar negeri. Teripang Makassar sangat terkenal di pasar mancanegara. Negara tujuan pasar teripang Makassar adalah Malaysia, Korea, Cina, dan Jepang. Kebutuhan pasar ekspor teripang dari Makassar bisa mencapai ratusan ton. Sayangnya jumlah itu belum seluruhnya terpenuhi. Potensi luar biasa ini mestinya disambut pemerintah dengan memberi bantuan dana dan penyuluhan kepada nelayan teripang. Produksi teripang yang aman dan maksimal bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di sisi lain, ekspor tentulah menaikkan pendapatan dan devisa negara.